Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang Bapak banggakan, pernikahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, "An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati, falaysa minni." Kata Rasul, nikah adalah sunnahku. Maka barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, ingkar terhadap sunnahku, atau tidak menjalankan terhadap sunnahku tersebut, falaysa minni, maka dia bukan dari golongan umatku. Artinya bahwa ketika kita mengingkari sunnah Rasul, yaitu menikah dalam kehidupan kita beragama, tentunya dalam Islam, maka berarti Rasul tidak mengakui kita sebagai umatnya. Baik anak-anakku, kita akan ke materi. Itu kira-kira hadis pembuka. Di materi kita, judulnya adalah ketentuan pernikahan di dalam Islam. Kita harus mengetahui dulu itu bagaimana, apa, kemudian bagaimana ketentuannya dalam Islam, dan seterusnya. Itu yang akan kita bahas. Namun sebelum itu, Bapak ingin semuanya kita memperhatikan gambar berikut, ya. Memperhatikan gambar berikut ini untuk disimak, kemudian diberi tanggapan tentang gambar berikut, ya. Walaupun tetap Bapak jabarkan karena di sini sifatnya penjabaran materi, ya. Ya. Di gambar pertama, anak-anakku bisa lihat ada gambar dua keluarga besar yang sedang bertemu, yang mana pihak mempelai laki-laki sedang meminang pihak perempuan. Ini gambar pertama. Di gambar kedua, ya, adalah gambar yang menunjukkan acara pernikahan, ya, resepsi daripada sebuah pernikahan. Kemudian di gambar ketiga ada gambar bayi yang sangat lucu sekali. Kemudian di gambar keempat ada gambar yang menunjukkan foto sebuah keluarga lengkap, ada ayah, ada ibu, dan ada anak-anaknya. Baik, dari keempat gambar ini diskusikan lebih lanjut apakah gambar-gambar yang disajikan telah sesuai dengan pesan syariat Islam yang terkandung di dalamnya. Jadi menurut anak-anakku gimana ini? Ini prosedur yang benar atau prosedur yang salah? Proses yang sesuai dengan tuntunan agama atau proses yang tidak sesuai dengan tuntunan agama? Lalu mungkin ada yang bertanya, "Pak, kok di situ nggak ada pacaran, Pak, ya? Kok di situ nggak ada iya, di sini nggak ada gambar sedang berpacaran atau ketemuan atau kemudian nonton, nggak ada, ya. Yang ada meminang, kemudian resepsi pernikahan, kemudian ada gambar bayi, dan kemudian ada gambar keluarga." Nah, silakan anak-anakku kita renungi, ya, kemudian ditanggapi dan mulai dinalar, gitu, ya. Tapi tetap Bapak jabarkan. Ya, coba sudah ya. Oke, sekarang kita cocokkan pendapat anak-anakku yang sedang dipikirkan dengan penjabaran Bapak. Ya. Anak-anakku, di empat gambar ini adalah menunjukkan ketentuan pernikahan di dalam Islam. Tidak ada pacaran di dalam Islam. Yang ada adalah ta'aruf atau proses perkenalan. Bukan berarti, enggak pacaran, Pak, nanti enggak kenal satu sama lain. Kata siapa? Di proses ta'aruf itulah proses saling kenal mengenal. Namun tidak boleh berjalan berduaan, kemudian pergi berduaan seolah sudah halal dan seterusnya. Sebelum halal ya tidak boleh. Maka proses perkenalan. Maka dalam Islam setelah perkenalan itu namanya adalah, setelah ta'aruf adalah khitbah atau melamar. Nah, ini gambar pertama ini adalah
khitbah, melamar. Ya. Gambar pertama adalah melamar. Tentunya dikenalkan dengan ta'aruf itu tadi, dengan mediasi atau ada yang memperkenalkan. Tidak boleh langsung berjalan berduaan, harus ada penengah. Karena ketika berduaan, yang ketiga adalah itu setan. Ya. Nih, khitbah setelah proses ta'aruf tentunya. Dan di situ boleh nggak nolak? Boleh. Jadi dalam Islam diberikan kebebasan. Ya, di ta'aruf itulah Anda setuju dengan dia atau tidak, dan itu sangat fair-fairan begitu. Jadi bukan berarti tidak diberikan kesempatan. Aku kan belum tahu sama dia, dia kan belum tahu sama aku. Nah, disitulah ta'aruf untuk saling kenal mengenal, untuk saling tahu antara satu dengan yang lainnya. Dari mana tahunya? Dari keluarganya, dari sahabatnya, tidak langsung. Kalau ketemuan langsung nanti tahu yang lain, gitu kan? Nah, maka setelah kenal baru kemudian menkhitbah, sudah yakin dengan keduanya ini sudah saling kenal mengenal dengan ta'aruf tersebut, apa yang akan ditanya dan seterusnya, melalui mahramnya, melalui sahabatnya, melalui keluarganya, gitu kan? Setelah yakin, dipinang atau khitbah dalam Islam. Nah, dalam Islam setelah khitbah, ketika seorang sudah dikhitbah, maka tidak boleh lagi dikhitbah oleh orang lainnya. Jadi tidak boleh mengkhitbah di atas khitbah saudaranya. Nah, ketika belum khitbah itu kan boleh kita siapa saja mengkhitbah. Misalkan ada seorang wanita, boleh untuk ta'aruf dengan dia, boleh. Namanya ta'aruf. Dikenalkan, diajak bertemu, tapi ada yang mempertemukan, bukan berdua bertemu, begitu bukan berduaan bertemu, bukan. Ya, boleh. Tetapi ketika khitbah tidak boleh dikhitbah yang lain dulu. Nah, ketika khitbah itu sudah dibatalkan, baru kemudian boleh dikhitbah yang lainnya. Tapi biasanya kalau sudah khitbah, nauzubillah min dzalik, kalau batal kan. Jadi biasanya kalau sudah khitbah akan menuju ke proses yang kedua, jenjang pernikahan. Nah, jenjang pernikahan, ya, akad nikah kemudian resepsi pernikahan. Nah, ketika sudah pernikahan, maka di sini gambar ketiga ada gambar bayi. Nah, di sini nanti kita akan berbicara konteks sakinah mawaddah warahmah. Ya, jadi sakinah mawaddah warahmah itu adalah sering kita doakan semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Sakinah itu apa artinya? Sakinah adalah ketentraman, kedamaian, bahagia, senang kalau lihat dia, senang kalau sama dia, ya kan? Rukun keluarganya, ketika sudah menjadi keluarga, dia menjadi keluarga yang sakinah. Nah, keluarga yang sakinah akan menghasilkan keluarga yang mawaddah. Mawaddah itu penuh kecintaan, penuh kasih sayang. Ya, maka ini adalah buah mawaddah itu tadi, buah kecintaan itu tadi. Lahirlah seorang keturunan dzurriyyatan thayyibah, yang akan menjadi generasi penerus bagi mereka. Maka ketika sakinah mawaddah sudah ada, maka akan timbul yang namanya warahmah. Akan mendapatkan rahmat yang berupa anak keturunan dan keluarga yang penuh berkah dan rahmah. Nah, maka itu namanya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ini sejatinya 4 gambar ini menganalogikan bahasa sakinah, mawaddah, warahmah. Begitu kira-kira. Jadi mawaddah tidak akan pernah ada kalau belum ada sakinah. Rahmah tidak akan ada sebelum ada sakinah dan mawaddah. Baik, ayat tentang pernikahan ini ada di dalam banyak ya, ada ayatnya. Salah satunya adalah yang menjadi inti, biasanya dibacakan dalam setiap acara resepsi pernikahan atau akad nikah gitu ya. Di dalam surat Ar-Rum ayat 21, boleh anak-anakku membuka. Ar-Rum ayat 21. Mari kita baca bersama-sama dahulu. Ar-Rum ayat 21. Nah. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Nah, ini ayat ini Ar-Rum ayat 21 ini ada kesalahan tulisan kayaknya ya nak ya, di buku ini di azwaja mestinya di depan waw ada alif setahu Bapak di dalam Al-Qur'an ya, boleh dicek ya. Ini di depan waw ada alif tetapi di sini tidak ada. Tetapi tetap Bapak baca sesuai dengan tajwid harus panjang azwaja. Azwajal. Nah, wawnya panjang karena ada alif. Tapi di sini tidak disertakan alif. Percetakannya bukunya yang agak kesalahan teknis gitu ya. Nah, baik, boleh dicek di Quran ya. Azwajal. Baik anak-anakku, itu hanya kesalahan teknis. Allah berfirman, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan khalaqalakum min anfusikum dari jenismu sendiri azwaja ya, berpasang-pasangan. Jadi Allah menciptakan itu berpasang-pasangan. Jadi sudah ada pasangannya. Maka normal kalau ketika ada laki-laki suka dengan perempuan, perempuan suka dengan laki-laki. Maka kalau ada laki-laki suka dengan laki-laki tidak normal. Ada perempuan suka dengan perempuan tidak normal. Maka kalau ada laki-laki suka dengan perempuan itu normal. Perempuan suka dengan laki-laki itu normal karena itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi suka, bukan pacaran. Ya, suka itu boleh, suka itu boleh. Suatu kewajaran dan suatu kenormalan. Nah, ada cara dalam Islam untuk ketika mewujudkan rasa suka itu tadi, yaitu dengan khitbah itu tadi dan menikah. Nah, gitu ya. Nah, baik, namun ketika belum menikah harus ditahan dengan puasa dan seterusnya, dengan berbuat baik dan seterusnya, dengan menjaga pandangan dan seterusnya. Ya. Karena itulah paling sulit, hal paling sulit itu adalah menjaga hawa nafsu, begitu kira-kira. Nah, kami telah menciptakan engkau berpasang-pasang kata Allah. Litaskunu, untuk apa? Ya, agar kamu cenderung dan merasa tentram ilaiha kepadanya. Jadi agar tentram. Ya. Jadi tujuan pernikahan pertama sakinah itu tadi, tentram. Ya. Sakinah dulu. Wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Kalau sudah tentram, kalau sudah sakinah, maka akan menjadikan kepada kamu mawaddah, penuh kecintaan, penuh kasih sayang. Ya. Cinta dan kasih sayang, mawaddah warahmah. Ya. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Nah, itu. Hadis tadi juga an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni, kata Nabi, nikah adalah sunnahku, barang siapa yang tidak menyukai sunnahku maka bukan dari golonganku. Begitu kira-kira anak-anak pernikahan atau ketentuan pernikahan dalam Islam ya, sejatinya disimpulkan secara global pada 4 gambar ini ya. Dalam Islam ketentuannya seperti ini. Ya, ta'aruf, kemudian diawali dengan ta'aruf, kemudian dimulai dengan khitbah. Ya, kalau ta'aruf itu adalah perkenalan saja ya. Nah, kemudian menuju untuk sebuah pernikahan itu dimulai dengan khitbah. Ya, kemudian khitbah akad nikah dilakukan. Nah, demikian kira-kira anakku secara global tentang ketentuan pernikahan di dalam Islam. Selanjutnya kita lanjutkan minggu selanjutnya. Terima kasih.